tiba-tiba datang. Kokoyo. Sekarang ini saya lagi di rumah salah satu selebriti. Ya baik di sosial medianya juga berhasil. Jadi artisnya juga berhasil dan sekarang ini dia lagi menjadi penyanyi bareng sama Rosa. Ini sekarang saya lagi ada di depan rumahnya. Kalau ngelihat poin rumah ini sering dijadikan, saya sering lihat ketika dia lagi bikin konten di Jumat Berkah. Ya, ini poin di sini. Tapi pertanyaannya gini, dia tinggal nggak banyak, tapi motornya banyak banget, mobilnya banyak banget. Yang jadi pertanyaannya, awalnya gue pikir, wah keren banget nih ya. Tapi ini jangan-jangan di pangkalan ojek atau gimana dia sih ya? Ini dia tua gue nih. Mari kita bangunkan dia. Assalamualaikum. Permisi. Tahu kan? Rumah siapa? Nah, tangga ini sering dijadikan konten sama dia nih. Tangga ini sering dijadikan konten sama dia nih. Wow, ini endorse-endorsean dia nih. Dia mah laris banget. Top. Kita bangunkan. Tiba-tiba datang, bangun! Tiba-tiba datang. Hei! Astaga! Bener-bener ya, sekarang ini kita lagi membangunkan tidur Fadil Jaide. Selamat pagi. Fadil, halo. Gue ditipu. Aku tidak datang dalam mimpimu, tapi aku datang dalam kisah nyatamu. Bilangnya datangnya jam 12. Ya makanya, kan kalau aku bilangin di jam yang sesungguhnya ya, itu udah pasti dia akan persiapan ini enggak. Karena kita harusnya natural semuanya, no create. Selamat pagi. Lo nonton apa sih Dil? Ini Dil? Setiap sebelum tidur pasti sering nonton game biar ketiduran. Oh, jadi lo kalau tidur tuh mesti ada nonton apa gitu? Nonton game. Sampai capek sendiri matanya? Nah. Oh, iya. Itu zaman gue sebelum nikah. Ya, itu begitu. Kalau udah nikah beda sendiri. Sini dong, Dil. Oh my God. Terima kasih loh. Aku udah bisa datang ke sini, Fadil. Nih, ini membuktikan kalau kita ini benar-benar real ya. Take on juga belum dipasang. Ya. Bukan tuh. real lagi. Ya. Dia masih setengah sadar. Kak Ruben, ya. namanya orang baru bangun tidur kan suka nggak seger ya nafasnya. Saya ke Ya. kamar mandi dulu ya. Oh iya, oke ya. Takutnya kan ada bau-bau jigong. Oh iya, oke ya. Tuh. Kak Ruben belum lihat ini. Mana? Ini kamar aku buat. Boleh lihat ya sih? Boleh. Tuh. Untuk ukuran anak cowok tuh itu tahu Apa? rapi. Enggak, yang di sininya belum aku rapin Kak Ruben. Ini kan ruangan main aku. Ini. Tapi belum. Ada ruangan lagi. Belum aku rapiin. Ini berantakan banget. Udah siap-siap prepare pagi-pagi. Taunya pagi-paginya datengnya. Nah, Tadi bilangnya siap. Lu nggak siap bebenah kan? Ya siap bebenah sama sekali. Di itu ada bekas 2 hari. Nah. Dil, tapi ini apa sih Dil? Game-game online nih Dil? Ini Naruto. Jadi waktu aku ulang tahun tuh banyak yang ngasih ginian. Ini mahal loh Dil. Ya, makanya nunggu pas kado. Dia koleksi barang nungguin ulang tahun. Loh ini semuanya di kado loh Kak Ruben. Ini. Semuanya kado. Kalau beli berapa sih Dil ini Dil?
Ada yang 20, ada yang 25 segituan harganya. Buat beginian doang nih, Dil. Heeh. Gila ya. Tapi lu emang demennya itu? Apa game? Game? Mm-mm. Gila ya? Games dari dulu kan dulunya kan aku sempet jadi pro player buat main Mobile Legends. Masa? Iya, terus harusnya kan aku stay di GH kan, GH tuh gaming house. Nah, sama papa nggak boleh. Jadi dari situ aku berhenti jadi pro player. Oh, karena BTA? Karena nggak dibolehin buat apaan. Iya. Dil, kalau seandainya dari semua koleksi lu yang ada di sini, gue minta satu yang mana? Gini, lo kan menolak duit. Lo kan kaya, Masya Allah, amin ya robbal alamin, ya kan? Amin. Jadi saya aja nunggu kado. Kayaknya kalau diambil satu, gue tetep gak ikhlas deh Kak Ruben. Gue ini dulu kamar mandi. Tapi ini hebat lo ya. Maksudnya untuk ukuran cowok ngoleksi, walaupun itu dikasih ya, apalagi dikasih ya, dia benar-benar preparean lemari. Tapi gue lupa tanya, jangan-jangan lemarinya itu juga dikasih. Ini lemari rahasia, isinya kamar mandi. Oh, jadi eto-etonya kamar itu lemari. Bukan gini. Boleh masuk gak sih, Dil? Boleh masuk aja. Tapi karena gini, Fadil tuh termasuk orang yang paling banyak menghabiskan waktu di rumah. Dan terus semua pekerjaan juga paling banyak dari rumah. Jadi lu harus bikin rumah lu senyaman mungkin. Iya, betul. Iya gak sih? Nah, apa namanya, makanya sebenarnya kalau di rumah tuh aku lebih kayak mungkin dalam waktu seminggu mungkin aku keluar rumahnya cuma 2 hari gitu. Jadi kerjaan aku semuanya di rumah. Iya, tadi barang lu banyak banget yang udah datang. Makanya cita-citanya ini punya bathtub. Lo gimana gak sih zaman dulu? Lu ingat? Dia cita-citanya bathtub. Punya bathtub. Gue tuh takut sama bathtub. Hah? Takut sama bathtub? Iya. Kenapa? Ya karena gue tuh waktu kecil pertama kali gue nonton horor paling banyak tuh hantu-hantunya munculnya di bathtub atau nggak di toilet. Makanya gue kalau ke toilet atau kamar mandi ada bathtub itu gue pasti orang gue nungguin sih. Berarti Kak Ruben kamar mandi ada bathtubnya nggak? Tapi ada kan? Anak gue. 5 juta mandi di bathtub, berani nggak? Iya. Tapi kalau mau hantu di hutan gue nggak ada masalah. Oh. Gue bukan hantunya. Jadi udah ke mindsetnya di Iya. tempatnya. Tempat pertamanya. Jadi buat gue hantu paling banyak itu toilet, itu mindset gue. Oh gitu. Dan itu nggak boleh dicontoh ya, yang followers ya. Lah terus kalau misalnya lagi mandi tiba-tiba mati lampu gimana? Apa? Mandi tiba-tiba mati lampu. Gue mah kata gue zaman dulu rumah gue masih kecil aja gue udah pakai genset. Iya, gue udah pakai genset loh. Rumah gue masih kecil. Udah takut dari dulu. Gue udah paling prepare. Terus di kamar mandi tuh udah paling banyak lilin. Apa lilin? Kalau tiba-tiba genset nggak bisa, gue punya second opinion lain. Ada lilin, ada senter. Takutnya kan. Ya udah. Berarti lilin ada yang jaga? Babi kayaknya. Tapi gue tuh masih terkagum-kagum loh, Dil. Kenapa? Lu tuh bener-bener apik banget jaga koleksi-koleksi lo. Iya. Sampai lemari-lemari lo. Iya, ini aja bikin lemari sedih banget Kak Ruben, bikin lemari nggak muat. Apa ini? Iya, ada yang nggak muat. Nih, ternyata aku nggak ekspektasi bakal dikasih yang segede gini. Tuh, kalau ini kan ular, yang itu kan kodok. Ya kan, jadi kayak nggak ekspektasi dikasih segede gitu. Jadi lu kalau dikasih kayak gini kayak dapat harta karun gitu ya? Paling seneng gue dikasih itu. Semuanya sahabat-sahabat gue semuanya kasih itu, jadi gue kayak seneng banget gitu. Ya Allah, tapi Kak Ruben tuh apa yang bikin Kak Ruben tiba-tiba datang? Oh, nama programnya ya? Iya. Ada kukuriyuknya. Karena banyak banget permintaan tentang lo, Dil. Ya Allah. Fadil dong, Pasukan goib the best. Tuh, pasukan goib the best. Tuh, lihat Dil, tapi gue bener lo, Dil. Apa? Kenapa ya gue masa kecil gue tuh gue gak pernah demen-demen beginian, Dil. Aku demen banget sama action figure. Ini kan Berarti namanya. lo suka dong kalau ada anime-anime gitu? Iya, suka banget. Kalau lu bayangan lu anime jadi siapa? Bayangannya atau pingin punya kekuatannya? Pengen punya kekuatannya deh. Kalau pingin punya kekuatannya healer. Nggak tahu juga gue itu siapa. Healer tuh buat nyembuhin orang gitu. Jadi kekuatannya tuh kalau misalnya punya kekuatannya Tabib tuh gitu. iya, tapi tuh tetap punya kekuatan buat berantem juga. Oh, jadi lu bisa berantem juga, lu bisa nyembuhin juga. Iya, betul. Ini apa sih dia? Ini Kakashi. Ini Sasuke. Ini? Iya. Oh, ini.
Karpet ini Zenitsu nih yang ini. Ya Allah, ribet amat dia. Nah, ini beda kartu nama ini. Ini beda? Beda anim. Kalau yang ini Naruto, tahu kan pasti Naruto sering dengar. Tahu Naruto. Nah, kalau ini Demon Slayer. Aduh, udah gak nyampe ya. Kalau ini sebenarnya waktu itu kan Dila kan kepilih buat video call sama boyband Korea kan nih, Stray Kids. Ini harusnya bukan punya aku nih. Nah, dia video callnya di sini nitip. Jadi barang-barangnya dia ini barang-barang dia nih belum dibawa lagi sama dia ke kamarnya. Kalau yang Korea ini. Oke. Jadi kalau Dila itu anak berapa? Dila anak ketiga. Ketiga. Lu tuh paling bontot? Enggak, aku kedua. Dila adikku. Dila mah adik lo? Oke. Yang pertama? Kak Islam. Kak Islam jarang pulang karena di rumah sakit. Hah? Iya. Maksudnya? Dia spesialis jantung. Ya gue pikir kan. Ya kan netizen harus dikasih kejelasan ya. Kalau enggak kan langsung, ada pada. Lu tahu kan repost-repostan ngerasa gerusuk di aplikasi-aplikasi joget itu kan? Coba lihat lagi dong, Dil. Ayo, mau lihat apa lagi? Kita akan coba lihat beberapa poin-poin yang menurut selain kamar, poin yang menurut lu paling PW banget. Paling PW banget, oke. Ini kabar Dila, tapi Dila kayaknya lagi nge-gym deh. Dia bangun pagi. Dia pola hidupnya sehat ya? Dia lagi diet ketat. Nah, aku juga baru mau diet lagi kan Ruben, gara-gara udah gemuk sekali. Dil, ini lu usia berapa sih? Aduh, aku nggak tahu lagi tuh usia berapa. Cute banget sumpah. Nih. Gemes banget sih, Dil. Dulu tuh aku putih banget. Lah emang lu hitats mah? Iya, sekarang masih. Enggak ah. Nah, ini Kaisang tuh dulu. Kaisang tuh dulu hitam banget. Dulu Zelda ya? Iya. Kenapa dia paling cakra sekarang ya? Dia pas SMP kelas 3, dia tuh udah mulai kenal cewek kan. Dia mulai deketin cewek. Setiap hari nggak pernah mau kena sinar matahari. Pakai hand body mulu setiap hari. Jadi dia ngerawat diri sendiri pakai uang jajannya dia. Pakai hand body setiap hari, bener-bener cuma itu doang. Kucing? Berani karena kalau sama kucing. Takut bulu. Oh, takut bulu? Tapi ada alergi nggak? Ada alergi. Nah, ini endosan Dila. Oh, per divisi beda-beda nih. Ini Dila, pokoknya Dila endosannya taruhnya di tangga. Nah, kalau aku di sini cuman udah habis alhamdulillah. Jadi aku udah sudah menyelesaikan Jadi lu sudah menyelesaikan pekerjaan lu ya? Iya, jadi aku bilang pas Desember sama admin aku sama Dian udah stop dulu deh. Aku bilang kayak gitu, nanti lanjutnya habis tahun baru. Nah, ini tempat aku endorse. Iya, tadi gue udah bilang. Nih. Ini tempat sakral. Ini tempat Fadil kalau endorse nih, Iya, gue ingat tangganya. Di sini. Nah, mungkin teman-teman semua pada bingung ya. Aku biasa taruh HP di sini. Taruh HP-nya di sini. Gue mah nggak pakai tripod, nggak pakai apa, taruh HP di sini. Nah, terus endorse di sini gini gitu. Nah, ini anak gue namanya David. Waduh. Gue agak trauma teman-teman. Kalau teman-teman pada punya boneka gini nih, gue udah trauma deh. Ya, yang satu udah beranak 2, ya ini sampai rame beritanya boneka arwah. Ya, David. Sehat ya, Pit ya. David yang kita kembangkan sayangnya. Beritanya berkembang sayangnya. Udah diam di situ dulu David ya. Dil, tapi ide-ide kreatif kalau kayak gitu dari siapa sih Dil biasanya Dil? Aku sendiri semuanya. Sendiri? Jadi kalau misalnya aku tergantung barang endorsan hari itu apa. Dan misalnya nih, Dil abis ini barangnya ini. Dil abis ini barangnya ini juga bukan dari pagi udah dikasih tahu nih. Hari ini 10 barang, enggak, pas lagi nge-endorse aja. Jadi kadang aku tuh harus muter otaknya kayak ngapain ya sama papa, atau aku ngapain ya bareng sama papa gitu. Jadi kadang kan papa kan maksudnya nggak bisa disetting, nggak bisa diapa kan. Jadi harus bener-bener kayak natural. Harus bener-bener natural. Jadi aku mikirnya kayak yaudah langsung aja gas sini gitu. Jadi kadang satu barang kan kita ingin endorse sebenarnya gampang kan Ruben. Iya. Ya kan? Kayak cuman, hai guys, kalau misalnya kalian lagi cari baju, kalian bisa cari baju di sini. Udah gitu kan. Nah cuman kalau menurut aku, kalau kayak gitu aku suka mikirnya kayak ini orang bakalan skip. Orang bakalan gak mau nonton, jadi aku tuh selalu berpikir kayak harus bikin sesuatu yang menarik supaya orang betah buat nonton kan. Jadi kadang aku satu endosan aja aku bisa 1 jam. Loh. Yang harusnya cuma 15 menit. Jadi untuk semua yang udah endorse Fadil Jaidi walaupun dia mahal ya, tapi worth it. Amin. Ya, iya dong. Amin. Iya kan, karena memang benar-benar dia pikirkan banget walaupun itu mungkin hanya story 15 detik di era itu. Iya, betul. Ya, yang sekarang udah 1 menit bingung kan? Naikin harganya jadi bingung ya. Iya. Jadi kan kok jadi sama kayak itu ya? Iya lagi. Ya kan? Keluar sama influencer. Gak paham ya. Jadi Fadil itu tidak hanya
menerima duitnya aja atau barangnya saja, tapi dia pikirkan betul apa konsepnya yang mau dia lakukan. Itu sih keren ya. Tapi ada juga loh, banyak juga yang komplain, bingung kalau sama selebgram ini karena gini pasti kan ada. Iya pasti. Ya kan? Tapi kalau sama Fadil tuh aku nyaris sama sekali tidak mendengar itu. Alhamdulillah. Karena Fadil tuh kayak tadi, kalau dia nggak sanggup dia nggak sengaja nampung. Stop dulu deh. Iya, karena menurut aku jadinya nanti bingung juga. Kayak maksudnya mereka jadi gini Kak Ruben, kalau brand dia tidak berharap dagangan dia laku. Yeah. Karena dia cuma awareness aja gitu, cuma mengingatkan ada brand ini. Yeah. Tapi kalau online shop, kadang mereka tuh udah nabung. Yeah. Dan dia berharap dagangan mereka laku. Walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab kita juga gitu kan. Jadi, tapi itu kepikiran tuh. Tapi jadi makanya kadang kalau misalnya aku pernah dapat komplainan barang, aku sih alhamdulillah kalau dapat barang komplainan yang maksudnya yang kayak barang gua nggak laku gini sih kayaknya enggak ya. Cuma maksudnya kadang tuh ada yang nggak sesuai sama materi. Misalnya, Kak aku pinginnya kakak pakai bajunya yang warna ini. Sedangkan dia nggak tulis di materi. Ya udah aku ulang, tapi aku bilang. Kan lu bisa ulang tuh. Aku bilang next time-nya jangan kayak gitu ya. Kita nggak bakalan mau ulang, aku bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya komplainnya udah menurutku kayak keterlaluan. Iya keterlaluan gitu, itu malah bikin aku jadi tambah kayak makin nggak gua kasih. Iya, jadi aku selalu mikirnya gini, yang penting aku menjalankan sesuai apa yang sudah dia berikan. Tapi kalau dia masih ada yang komplain-komplain yang nggak masuk akal, menurut aku kayak di luar tanggung jawab gitu. Jadi Fadil itu selalu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan requestan atau note dari klien. Tapi ketika udah jadi, udah selesai, nggak taunya pikirannya dia tidak dituliskan dalam note itu. Iya betul. Itu namanya GEMES, gemas. Oh ini juga ruangan yang suka ada di Instagram. Iya ini ruangan di YouTube aku pun di sini. Ini biasanya Papa di sini soalnya. Ini base campnya Papa. Ini Papa paling suka di sini nih. Base campnya Papa. Oh iya buat teman-teman semua mungkin ada yang pada bingung nggak ada Papa nggak ada Mama ini. Kalau misalnya nontonnya takutnya udah lama, ini Papa Mama lagi umroh ya guys ya. Iya. Papa lagi Mama, umroh nih. Papa Mama lagi umroh, jadi berdua aja. Berdua sama mbak aku sih. Wow. Lu yang umrohin? Ada beberapa yang aku, ada beberapa yang adekku gitu. Oh keren banget ya. Ini bener-bener. Dil, ini kalau lu ngerubah-rubah kayak gini memang dari elunya atau Enggak, aku nggak pernah usik rumah Papa Mama. Jadi kemauan Papa? Semuanya Mama, Papa ya. Aku nggak pernah usik. Iya nggak maksudnya background ini? Iya, Mama kayaknya Mama. Oh gitu. Berarti Mama kekinian juga ya? Mama kan emang ya. Jadi awalnya tuh Kak Ruben ceritanya tuh rumah ini itu dibelinya kan baru. Iya. Ya kan baru 5 tahunan gitu kan. Awalnya ini rumah hancur. Nah sama Mama dibangun seadanya juga, dibangun seadanya gitu. Yang pernah lu ceritain waktu itu, akhirnya jadi berkembang. Oh itu story hidupnya Fadil tuh. Sama. Jadi singkat cerita ya, pokoknya kenapa akhirnya dia melibatkan papanya, kenapa akhirnya dia lebih banyak fokus di Instagram, karena pada saat itu ekonomi keluarganya juga cukup memprihatinkan. Ya, akhirnya lu muter otak tuh gimana caranya supaya semuanya bisa kembali lagi. Deal, tapi Papa kadang-kadang suka kalau lagi flashback suka sedih sendiri gak Papa? Papa suka sedih sendiri, padahal Papa suka nangis. Pernah nangis sekali gara-gara aku ngomong, Papa mau apa lagi? Aku bilang kayak gitu gitu kan. Papa mau apa lagi? Terus tiba-tiba Papa nangis. Kayak maksudnya mungkin terharu kali aku bilang kayak gitu, tapi aku juga gak nyangka Papa bakalan nangis. Maksudnya papaku galak banget gitu kan. Terus tiba-tiba jadi nangis, aku jadi kayak kenapa nih? Gitu dalam hati aku kan. Jadi bingung kan? Katanya enggak, Papa nggak mau apa-apa lagi, Papa udah cukup sama semuanya, dia bilang kayak gitu. Papa nggak mau minta apa-apa lagi, tabung aja buat kamu, kata Papa kayak gitu. Sama Mama aku juga aku gituin, Mama bilang Mama nggak perlu apa-apa lagi gitu. Jadi kayak apa namanya? Kalau dipikir dulu Kak Ruben ya, ini ada Gucci, ada pajangan-pajangan Gucci yang kecil-kecil kayak gitu aja, yang nggak jelas kayak gitu. Itu dulu sempat mau kita coba jual buat beli beras. Jadi aku, maksudnya gini, aku tuh tidak pernah mau jual kesedihan aku ke publik, karena aku tahu banyak yang
lebih susah dari aku gitu. Cuman yang bisa aku cerita, aku merasakan pada saat itu aku memang susah beneran. Jadi aku memang susahnya tuh beneran, bukan yang kayak mungkin dilihat dari tapi kan rumah lu bagus gitu apa segala macam. Mungkin ada yang komen kayak gitu dan aku tidak bisa menyalahkan gitu ya, karena memang rumah aku mungkin kelihatannya besar apa segala macam, tapi ya itu dia di belakang itu waktu itu aku bener-bener sampai udah bingung banget. Cuma alhamdulillahnya sejauh ini aku sama netizen alhamdulillahnya jangan sampai ke depannya nanti ada, aku belum pernah dapat yang hate aku yang sampai gimana alhamdulillah sih enggak. Iya. Ya pokoknya Fadil kan karirnya terus berkembang gitu ya. Fadil akan terus menemui banyak-banyak warung istilahnya ya. Banyak-banyak orang, banyak-banyak warna rambut, banyak-banyak jenis rambut, kulit wajah dan yang lainnya gitu. Tapi aku yakin jika Fadil melewati titik itu pun lu pasti akan siap. Amin. Karena sekarang ini lu sudah cukup matang. Amin. Ya. Dan aku nggak tahu kenapa kalau ngeliat Fadil tuh kayak kagum gitu. Amin. Karena apa ya? Untuk mengikuti ajang kompetisi, Fadil aja itu punya suara itu bagus sekali loh. Amin. Iya Dil? Amin. Lu ikut kompetisi Idol. Iya. Terus apa lagi kompetisi? X Factor. Tapi aku nggak lolos semuanya, aku tetap berusaha. Jadi lu kenal Rosa tuh di X Factor? Enggak, kenal Rosa tuh gara-gara ngefans banget sama Teteh. Terus dinotis sama salah satu promotor konser Teteh waktu itu. Mau nggak datang ke konsernya Rosa? Ya mau lah. Nah terus habis itu ketemulah sama Teteh di situ, baru ngobrol apa segala macem. Nah habis itu diajakin main ke rumah Teteh. Rumah Teteh punya mesin karaokean berdua. Oh suaranya bagus ya gitu, tapi udah nggak pernah apa-apa lagi. Terus tiba-tiba pas Teteh punya konser, aku MC di konser Teteh. Ya yang kemarin pertama-tama di Jakarta. MC. Tiba-tiba abis itu Fadil nanti di Bandung mau nggak nyanyi? Mau banget Teteh, tapi jangan PHP. Aku bilang kayak gitu. Enggak beneran Teteh nggak bohong. Dia bilang gitu. Ya udah dari situ di Bandung, Medan, Palembang, udah Bandung, Medan, Palembang. Kok tiba-tiba lu udah pakai mic itu, lu udah beli itu? Gak, gue lihat aja tapi kan gue nggak ngebom. Iya beli. Langsung beli. Abis dari Bandung kan konser sekali di Bandung. Terus kayaknya mesti punya mic nih. Aku pikirnya gini loh, kayak aku tuh orangnya nggak tahu kenapa ya Kak Ruben. Aku nggak enak banget kalau misalnya ngerepotin orang. Nggak enak banget, kayak di perasaan aku tuh kayak gila lu, apalagi Rosa gitu kan, aku mikirnya kayak maksudnya itu soundman-nya tuh minjemin mic, terus minjemin apa-apa. Nah aku tuh ngerasa kayak enggak deh, gue ngerepotin deh. Jadi aku mendingan beli sendiri gitu aku mikirnya. Jadi aku sekalian beli sendiri, sekalian nyoba juga kan, kayak oh begini rasanya jadi penyanyi gitu. Akhirnya lagu apa yang lu bawain pertama kali di panggung gede itu? Di panggung gede itu aku bawain lagu Kininya tuh Kininya itu kan sendiri, lagunya Rosa sendiri. Cuman waktu itu Teocha pernah duet sama Afgan. Nah terus aku ceritanya ambil partnya Afgan, dan itu rasanya Kak Ruben nyanyi depan. Aku jujur ya, aku bilang sama Teteh setelah konser, aku minta maaf sama Teteh. Teh maafin aku ya kalau aku banyak kurangnya gitu segala macam. Apa sih, enggak kok gini segala macam. Soalnya di panggung itu aku ngerasa banget Kak Ruben, panggung aku tuh kurang banget. Karena aku tuh mungkin katakan ya, nonton aku misalnya di YouTube 1 juta orang gitu ya. Tapi kan aku nggak melihat wujudnya gitu, ngerti nggak? Iya. Ini aku nyanyi di depan 3.000 orang, tapi ini semuanya ada beneran. Iya. Itu ya Allah Kak Ruben, megang mic aja aku gini-gini. Beneran aku nggak bohong. Dan langsung sepanggungnya sama Rosa lagi. Iya, sama Teteh kepikirannya di otak nih, fales malu, jelek malu. Gak bisa ngomong malu. Rosa juga udah punya pikiran kali kenapa dia pilih lo. Tandanya dia udah incer juga. Iya, amin. Biasanya dia tipe-tipe kayak gitu tuh udah dia incer juga. Nah padahal X Factor lu, Rosa apa bukan juri? Gak sampai ketemu juri. Gak sampai ketemu juri? Iya tuh kan. Kan yang ngantri tuh gue dari pagi sampai malam kan. Udah panas segala macem. Idol juga nggak pakai ketemu juri, nggak sampai ketemu juri. Jadi kan tahapnya sebelum ketemu juri kan ada beberapa pintu-pintu lah ibarat kata gitu kan. Nah di pintu 1 tuh aku selalu gagal.
Aku bener-bener semuanya aku jalanin. Aku pernah jadi agen asuransi ke Ruben, tau nggak? Oh iya? Iya, aku pernah jadi agen asuransi. Pokoknya apapun sebenarnya lu jalanin intinya adalah lu bisa mengangkat perekonomian keluarga lo. Iya. Lu dapat duit, Iya. lu punya duit. Heeh. Yes, itu sih rata-rata yang berhasil. Amin, amin. Iya kan? Nggak banyak milih-milih, nggak banyak ini. Ambil, sikat, kerjain. Iya nggak sih? Amin, iya. Jadi waktu itu, jadi gongnya tuh pas malam-malam aku pulang, mama, aku buka pintu, mama lagi nangis di meja makan. Mama lagi nangis, mama kenapa? Iya, nggak apa-apa gitu kan. Mama tuh kayak juga nggak mau ngerepotin anak-anaknya juga gitu, ngerti gak? Karena ini bukan tanggung jawab anaknya juga gitu mungkin. Tapi menurut aku sih kalau anak laki sih harus sih bantu orang tua menurutku gitu ya. Terus aku tanya, mama kenapa gitu? Enggak kenapa, aku bilang iya harus bayar cicilan segala macam gitu-gitu segala macam. Aku bilang ya udah nih aku ada duit segini gitu kan ya. Dah, gue bilangnya gue punya duit. Padahal itu duit gue, sisa abis itu di ATM gue tinggal 50.000. Belum lagi nanti harus uang jajan Dila, belum lagi uang kosan Dila, gitu-gitu kan segala macam. Jadi kayak gue tuh nggak ada buat jajan tuh nggak ada Kak Ruben. Tahu nggak Kak Ruben? Aku sama teman-teman aku main nih Samsolese kan. Itu kalau lagi main, aku tuh tahu teman-teman aku tuh pada mageran orangnya gitu kan, males gerak gitu kan. Jadi kalau habis pesan Gojek atau habis pesan makanan yang online gitu, sini gue yang ambilin ke bawah. Tapi 50.000 ya. Ya udah iya, 50.000. Gue pijitin ya. 125.000 ya, 30 menit. Iya, boleh. Gitu kan. Terus abis itu kita habis syuting nih, misalnya syuting YouTube ya. Pada males cuci piring apa segala macam kan rame, kita sewa studio kan harus tanggung jawab cuci sendiri kan. Ya udah sini gue yang cuciin. Ini banyak banget loh syuting 15 konten. Mampus. Bisa Kak Ruben bayangin kan piringnya sebanyak apa? 15 konten. Udah sini 12. Sini gue yang cuciin ya dari 500.000 ya. Jadi setiap main sama mereka aku kerja juga gitu. Tapi mereka juga kayak tahu gitu, ngerti nggak? Kayak tahu kalau aku tuh emang lagi butuh apa segala macam. Jadi mereka kayak mungkin tutup mata kayak ya udah yuk gitu, ngerti. Jadi mereka tuh sebenarnya ngebantu juga, tapi ya ngebantunya nggak cuma-cuma gitu. Bukan cuman minta atau minjemin. Gitu. Jadi kayak ya udah kayak gitu. Nah akhirnya sampai terakhir tuh gongnya pas aku ngomong di kamar sama mama. Aku ngomong kayak sakit banget gitu kayak, Mama boleh nggak jangan minta uang Adil selama 1 tahun. Aku bilang kayak gitu, selama 1 tahun aja Mama jangan minta uang Adil. Adil bakal lunasin semua utang Mama. Aku bilang kayak gitu sama Mama. Terus kata Mama, utang rumah ini kan, terus kata Mama, serius kata dia kayak gitu. Iya, aku bilang kayak gitu. Terus kata Mama, ya udah, iya kata Mama kayak gitu kan. Kak Ruben tiba-tiba besokannya bikin video di TikTok naik. Gara-gara malam itu, besok aku bikin video di TikTok. Tiba-tiba video TikTok aku naik, banyak yang nonton. Aku langsung mikir kayak, hah? Kenapa nih gitu kan? Besoknya aku bikin video lagi di TikTok gitu kan, sama papa. Naik lagi, coba lagi sekali lagi, naik terus. Akhirnya aku bikin YouTube, naik juga. Instagram aku naik juga. Udah semenjak dari situ, aku selalu sampai detik aku selalu ngerasa aku bisa seperti ini bukan punya aku, tapi ini punya orang tua aku, rezeki keluargaku semuanya. Tapi pintunya lewat aku. Jadi satu pintu ini buat 5 orang. Jadi semenjak dari situ aku selalu berpikiran sama keluarga. Aku nggak pernah hitung-hitungan. Aku nggak pernah mikirin apapun sama keluarga. Dia dari tempat yang ada di sini, mana tempat favorit lu di rumah? Itu. Tempat endorse. Itu? Oh jadi tempat itu favorit lo? Tempat endorse. Jadi ibarat kata kalau misalnya lagi diem pun aku duduknya di sini. Ini udah tempat inspirasi lo nih? Tempat inspirasi. Udah langsung pakai 0,5 aja? Enggak 0,5 satu biasa. Satu biasa? Kan kamera depan juga. Kamera depan? Kamera depan. Itu kamera depan. Ini tempat my favorite. Dan dulu tuh ada nenek aku 2 Kak Ruben di sini. Iya. Tapi dua-duanya udah meninggal. Oh. Dari Kak Ruben tahu, nenek aku yang dari papa itu lebih lucu.
lucu banget Kak Ruben. Aku kan sering diomelin papa. Nah aku selalu ngadu sama nenek aku. Jadi papa aku tuh diomelin nenek aku. Supaya itu ngakak banget aku tuh kalau itu. Papa bener-bener diomelin. Muhammad sih tukang berak ya. Tukang berak tuh maksudnya tukang bohong. Atau ngomelin aku mulu. Itu ngakak banget zaman dulu tuh sumpah. Jadi papa aku iya mi gitu. Karena aku kesayangan nenek aku. Karena bapak lo segalak-galaknya dia tapi pasti paling nurut sama nyokapnya. Iya betul. Oh my god. Coba kita lihat dapur. Oke. Ya. Oke. Lu ada meja makan, tapi lu termasuk orang yang sering gak sih makan di meja makan? Kalau malam iya, tapi kalau siang enggak. Karena aku jarang makan siang sih. Kalau meja makan bangku gini tuh bener-bener rumahnya Umi-Umi ya. Iya betul. Seleranya nggak bohong ya. Iya. Selera Umi nggak bohong. Ini yang maksud sama netizen dapur bersih, dapur kotor. Ini tadinya belum ada. Ini belum ada, ini baru. Oh ini baru? Ini baru. Tapi ini lucu banget sih, kayak udah lama ya Dil. Iya maksudnya ini. Emang sengaja lu bikinnya gini warnanya? Iya, mama. Ini baru. Oh. Ini baru. Iya. Dil. Hai. Ini justru gue sengaja ngajak lu ke sini itu karena gue mau challenge lo. Gue mau ngajak lu untuk bikin telur gulung. Telur gulung? Dalam rangka apa telur gulung? Nggak ada, nggak salah. Oh, nggak ada rangkanya? Nggak ada dalam rangka. Oh, karena gue mau ngeliat lu bisa atau nggak bikin telur gulung. Oke. Kan telur gulung lagi kekinian banget nih. Iya, ya kan? oke. Lu makan nggak telur gulung? Makan. Makan ya? Enak banget. Kalau gue nggak suka. Ih, Enak banget. banget. Oh, kaget kirain nggak suka. Coba ya. Ini udah kita siapin, Dil. Lu nggak bisa masak ya, Dil? Masak mie bisa gue. Masak yang lain nggak bisa. Ini kita kurang banyak ya guys ya minyaknya. Karuben ini meremehkan kita nggak bisa masak guys. Waduh, belum tahu Karuben. Ya pemirsa, sambil kita nunggu panas sampai ketemu di part 2. Begitu. Dil, kalau ini apa? Apa? Ini taman belakang mau ngelihat. Coba lihat, Dil, sambil nunggu minyak. Sambil nunggu minyak ya. Halo. Nah ini ada Mbak Ina. Ini biasanya kalau misalnya beberapa kan kita kan ini kan tamannya. Rumah Umi-Umi ya. Iya umi banget. Hai. Nah kalau misalnya di sini kan Ruben, kalau misalnya alhamdulillah warung Pamu lagi penuh, nih di sini nih papa, mama, aku di semua kita bulet-buletin bakso. Gitu, jadi kita ngebantuin. Maksudnya kadang-kadang kan cabang. Jadi kayak rumah produksian juga. Iya, di sini kadang suka buat bikin-bikin juga gitu. Oh. Nah, warung Pakmu tuh jualan apa aja sih? Bakso. Dan baru banget sekitar seminggu yang lalu mie ayam. Mie ayam yang sama kemarin Yamin. dikirim kan? Iya, sama Yamin. Coba bismillahirrahmanirrahim. Memang dia mesti panas dulu baru kita kecilin kali ya. Aku coba ya. Nah. Adek belinya cuma 2.000 ya, Dek? 2.000 sekarang cuma segini, Dek. Nah, telur gulung berapa sih? Nggak tahu deh gue berapaan. Kayaknya satunya 1.000 deh. Gua kayak kalau gue suruh orang pada beli telur gulung, uangnya pada nggak kembali. Nih, satu. Oh ini yang pakai jumbo ya, Dek? Ya. Ini yang pakai jumbo nih, Dek. Kok abang bisa ya gitu ya? Oh iya jumbo. Nah, kan? Karuben ini bukan telur gulung, ini telur urak-arik. Ya kan semua orang punya gaya masing-masing, Dil. Gua walaupun gagal tetap nggak mau ngaku. Ini piringnya. Punya lu sebelah sini ya, punya gue sebelah sini. Ya. Kok tuh abang-abang bisa rapi ya? Gue juga bingung, skill kali ya? Apa dia ininya 2 kali ya? Satu. Ininya tusukannya? Oh dia lagi lebih dihitung. Iya juga sih, dia lagi lebih dihitung. Iya kan? Kayak gini nih. Tapi lu bisa nih Dil. Itu dipinggirin dia tuh, kalau abang-abang gue liat dia. Oh iya? Ininya di pinggir, tapi kenapa nggak jadi kecil-kecil dulu ya? Nah, dipinggirin gitu loh Karuben. Cuma sih seterusnya nggak bisa.
Ya kan? Yang beli sama gue sih rugi. Tuh, sekecil-kecil gini. Gimana nggak rugi? Cobain. Oh iya, gue lupa ditarik ke si Fadil gini nih. Tuh, dia tuh kayak udah gue gulung, dia nggak mau gulung. Ih bisa Kak Ruben? Iya terus, makanya terus. Nah, serakah sih banyak. Soalnya tadi dikomplain sama orang tua murid. Nah, ini namanya telur gulung Rapunzel. Ya, ini dia ya guys, telur gulung Rapunzel kan, tuh bisa dilihat. Tuh. Wah, kena minyaknya sih lumayan sih Kak Ruben. Kok nggak bisa dia? Ya Kak Ruben muter-muternya gini kayak inian, kayak apa namanya peri, diputer-puter gini. Kukutuk kau jadi telur. Dia bogel lagi kan? Bentuknya. Udah nih nggak usah dijual, mending kita nikmatin sendiri aja. Buat kita sarapan. Tadinya ini mau kita jual. Terus? Untuk Tapi karena bentuknya tidak memungkinkan. Coba ininya 2 ya. Ya. Coba ininya 2 nih. Aduh, tangan gue yang kena. Tuh kayaknya kalau 2 bisa Kak Ruben. Ada Ini tinggal beli saus ya, saus saset 2 biji. Ya, betul. Terus kita kasih air nih sampai encer gitu ya. Iya lagi. Tapi itu momen paling enak ya. Betul. Udahlah ini kita makan aja Kak Ruben. Ini mau bikin sampai berapa banyak? Ya, katanya kita mau makan kan? Ya pasti habis gitu dong. Nah ini sausnya nih. Au. Gimana ngangkat? Nih. Hah? Nah, apa? Piring. Kok gini bentuknya? Lu udah ngunyah duluan? Gue yang udah garam. Cobain garam tadi. Dah, yang terakhir ya. Gue udah gak mau. Dari gue ngikutin lu tuh pakai dua lidi. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya licin kan? Aku kalau masak pasti satu step cuci tangan gitu deh. Kayak nggak betah. Iya lengket ya. Kayak kena telur cuci tangan lagi, nanti kena garam cuci tangan lagi. Abis itu cuci tangan lagi. Kebanyakan cuci tangannya daripada masak. Udah sayang gas. Lu matinya mau diledakin gasnya. Oke. Ini kayaknya kita nggak bisa untuk menjadi tadinya kita mau jualan. Lu jualan di depan situ sih, yang ada rumah gue rame dong Kak Ruben. Ruben Onsu. Yang ada rumah gue rame dong kalau lu jualan. Kita duduk di tempat spot kesayangan lo ya. Oke. Deal. Ini gua akan kasih pertanyaan ya. Akan kasih pertanyaan. Lu tinggal jawab aja. Pertanyaannya tentang apa nih? Iya, pokoknya pilihan. Oke. Ya. Jangan jebak gue ya. Enggak. Di endorse makanan Zong atau daster seksi wanita? Daster seksi wanita. Gue ngakak-ngakak kalau asli. Soalnya kalau makanan Zong itu udah bingung cara ngomongnya gimana. Ya. Karena udah bingung cara ngomongnya gimana. Jadi mendingan udah deh gue sekalian gue pakai daster seksi wanita. Karena kalau lu bilang, wah ini enak banget nih, lu kayak beban gitu ya? Iya beban banget. Aku nggak pernah lakuin itu. Kalau nggak enak, aku kasih orang rumah dulu cobain. Menurut mereka enak nggak? Kalau menurut mereka enak, berarti ini tetap layak untuk aku promosiin. Tapi kalau karena kan lidah orang beda-beda kan. Yeah. Tapi kalau menurut orang rumah pun tidak enak, aku akan bilang, Kak mohon maaf sekali ini nggak cocok sama lidah kita sekeluarga gitu. Mau nggak mau aku harus bilang kayak gitu. Sumpah tuh. Siapa yang lebih sering ngajak Fadil ribut? Kak Islam atau Kak Dila? Atau Dila? Yang lebih sering ngajak ribut? Ya. Pakmu sih. Kalau Pakmu udah pasti. Tapi jangan rasa kakak beradik. Dulu lebih seringnya Kak Islam. Dijewer Pakmu atau diblokir Clarissa Putri? Jewer Pakmu lah. Dapat tawaran duet nyanyi sama Rosa atau syuting horor sama Ruben Onsu?
Mana ya? Lu pilih. Kak Ruben. Oh, Kayaknya nggak usah ditanya yang itu mah. iya. Nggak usah dijawab kali ya. Gue tahu. Gue tahu. Karena horor dia nggak ada cita-cita mau jadi hantu ya. Dia kan dari dulu udah ikut audisi nyanyi. Ini udah pasti Rosa lah. Nah, Fadil Jaidi selama ini dikenal sebagai sosok yang humoris. Amin. Jika Fadil Jaidi dapat tawaran main film sebagai antagonis, mau atau tidak? Kalau dibilang mau, aku mau. Karena itu challenge buat aku juga. Dan aku bakal buktiin kalau aku bisa. Cuman, aku akan kasih concern besar untuk si pembuat film tersebut. Yakin nggak mau pakai aku yang dikenal sama orang nih, humoris, takutnya filmnya tidak berhasil gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dari pembuat filmnya yakin dan mau kasih aku kesempatan, aku bakal buktiin yang terbaik. Jadi lu kesimpulannya adalah profesional ya? Iya, profesional. Main game berjam-jam tapi badan encok atau nongkrong di luar berjam-jam tapi masuk angin? Main game berjam-jam. Karena aku nggak suka nongkrong. Iya. Self reward ala Fadil Jaidi apa sih? Traveling atau belanja di mall? Traveling. Paling jauh ke? Paling jauh. Traveling. Ke Paris kali ya? Oh yang kemarin itu ya? Heeh. Kalau di tengah jalan mobil Fadil jadi mogok, siapa yang akan Fadil telepon terlebih dahulu untuk minta jemput? Pakmu atau Dila? Papmu. Pakmu lebih berguna ya? Iya, papa. Selalu sama papa. Papa tuh tidak akan pernah tidur sebelum anak-anaknya pulang ke rumah. Serius? Serius. Mau jam 2 pagi, jam 3 pagi dia nggak akan Jadi tidur. tapi lu pernah dugem nggak? Nggak pernah. Nggak pernah dugem? Nggak pernah dukung. Karena emang kan maksudnya pas kita udah kuliah kan walaupun dilarang tetap aja bisa pasti kan. Bilang aja tugas kuliah, tugas apa segala macam. Tapi aku basicnya emang nggak suka Kak Ruben. Karena menurut aku dugem tuh kan ngeliat orang joget atau joget, ya kan? Lu nggak bisa joget. Dan aku nggak bisa joget. Apalagi ngeliat orang joget, bisa ketawa gue. Masa ya gue di dalam klub ketawain orang-orang digebukin dong gue. Jadi mendingan gue nggak usah datang. Enggak. Bener nggak? Atau enggak? Orang-orang nyangka, udah mabok dari luar. Iya. Dipanahan. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, ini ajak bocah tetangga mandi di batap kamar mandi lo atau ikut syuting Fadil keluar rumah. Ikut syuting keluar rumah lah. Kalau Fadil nggak punya uang untuk makan, Fadil akan minta nasi sama tetangga atau nahan lapar nunggu endorsean. Hah? Ya Allah itu amit-amit aku sebelah bin Kalau. Gue minta lu lah. Susah-susah banget gue datengin rumah lu. Enak aja. Kalau disuruh hidup mandiri, Fadil akan tinggal di apartemen atau beli rumah sendiri? Beli rumah. Lu nggak suka gedung gitu ya? Kalau apartemen tuh nuansa saya bukan rumah menurutku. Jadi kayak sempit gitu. Capek-capek juga. Jika Fadil bisa memilih, tipe calon istri Fadil seperti apa sih? Orang lokal Indonesia atau blasteran? Lokal aku sukanya. Lokal Indonesia aja ya? Arab. Oh Arab maunya. Tetap sama Arab. Rencana terbesar Fadil tahun 2023 adalah? Kalau dikasih kesempatan pengen nyanyi. Nyanyi. Pengen nyanyi kalau dikasih kesempatan. Oh, single. Single. Lo akan ngeluarin single dalam waktu dekat? Belum ada omongan tapi sempat ngobrol sama Fabio Aser. Mampus. Udah nggak sanggup deh. Fabio Aser lo, konsultannya lo. Aku sempat ngobrol sama Fabio. Terus? Kata Fabio, ya udah. Boleh. Abis kata dia sih bilangnya tungguin aja lah. Nanti gue kirim lu demo gitu. Terus udah kirim belum? Belum, dia lagi mau ini baru apa namanya? Ada lagu baru. Terus dia kirim lu nggak dikasih? Belum, karena aku baru banget. Baru seminggu yang lalu ngomongnya. Sama dia? Baru seminggu yang lalu. Gila lu Fabio Aser. Kenapa lu pilih Fabio Aser? Lagu-lagunya ngena semuanya. Iya, Lagu-lagunya ngena semuanya. Fabio Aser. Bagus-bagus banget. Dari semua musisi sebelum ada Fabio Aser? Jujur aku lebih ke penikmat sih Kak Ruben. Nggak pengamat. Jadi kayak lagu orang yang enak, dia taunya itu penyanyinya. Padahal kan yang nyiptain ada orang hebat di belakang situ kan ada kan. Tapi aku tuh tipe kalau orang yang kayak ya udah gue taunya ini lagu dia. Yang bikin enak ya dia gitu. Jadi aku nggak tahu pemusiknya apa segala macam, aku nggak tahu. Dan semenjak konser baru mengenal banyak orang bahwa seorang penyanyi hebat yang bener-bener sampai kayak Teh Ocha itu diva, itu di belakangnya orang hebat semua. Kayak aku lihat pemain musiknya, oh gila ternyata kayak gini. Ya. Oh ini ternyata kayak gini. Itu makanya ada pepatah. Kalau lu main sama orang pintar,
ya lu akan jadi pintar. Iya betul. Kalau lu main sama orang jahat ya lu akan ketularan jahat. Iya betul. Jadi minimal, tapi ketika hal yang lawan kita punya, lu jangan pernah bermimpi untuk segera memiliki. Iya betul. Tapi betul. kalau orang yang mau menikmati proses, ya itu proses hidup sih. Jadi proses hidup yang dia jalani sama Fadil tuh harus dicontoh sama anak-anak muda. Betul. Karena dia tidak pernah merasa kehilangan masa mudanya ketika dia harus membantu keluarga. Dia tidak pernah merasa kehilangan masa karirnya, karena di saat itu dia lagi mencoba keberuntungan untuk menjadi penyanyi, mengikuti ajang kompetisi bergengsi, tapi ternyata tidak beruntung. Tapi kita nggak ada yang pernah tahu, baik saya, Fadil, siapapun nih MOP Lovers yang lagi nonton, kita nggak pernah tahu mereka itu hidup kita ke depannya kayak apa. Jadi selama lo nggak ya selama lo niatnya baik, Betul. pasti akan dibalas dengan baik. Sekalipun jalannya ada lika-liku, tapi pasti akan ada jalanan yang indah yang udah disiapin gitu ya. Deal, satu pertanyaan yang orang banyak pengen nanya banget sama lo. Sekarang ini lo lagi deket sama seseorang apa enggak sih? Enggak. Nggak ada. Jadi lu tuh bener-bener udah mantep dulu baru. Iya, karena aku mikirnya gini. Kalau aku tuh mikirnya gini. Sekarang tuh di umur segini tuh, mungkin orang-orang kan banyak yang kiranya aku masih 22, 23 gitu kan. Padahal kan sebenarnya aku udah 28. Menurutku di umur 28 ini tuh bukan untuk pacaran yang cuman kayak ujung-ujungnya putus menurutku, ya kan. Nah itu tuh udah harus yang mungkin lebih ke serius. Cuma untuk serius itu kan harus, perempuan kan harus dibuktiin juga gitu loh Kak Ruben. Nah aku kerja aja tuh maksudnya kayak, kan aku shock gitu kan, aku masih kaget dengan kayak aku kerja dari siang sampai malam gitu, ngerti nggak? Sampai jam 11 malam tuh baru bisa selesai kerja gitu kan. Belum lagi kalau misalnya ada syuting-syuting yang di luar sana yang Sabtu Minggu pun harus ikut syuting gitu kan. Nah aku mikir aku nggak ada waktu buat berkabar sama nanti calon aku, pergi bareng apa segala macam, karena bukan yang nggak bisa, tapi aku butuh me time juga untuk menghilangkan stres gitu, ngerti nggak? Misalnya kayak aku nih kerja sampai jam 10 malam, nah nanti dari jam 11 sampai jam 1 pagi tuh aku pasti main game, gitu kan. Nah terus aku berkabar sama orang ini tuh kapan gitu nantinya gitu. Jadi aku mikirnya terlalu berat ke sana, jadi aku takutnya dikiranya nanti nggak, ya ngecewain, nggak serius atau mainin perasaan perempuan gitu. Jadi aku mendingan kayak ya udah nanti aja gitu. Ya sebenarnya lebih matang sih, karena lu ketika lu ketemu seseorang yang lu maunya udah mantep, udah srek, udah langsung nikah kita. Betul. Gitu kan? Iya betul. Oke, baik Dil, makasih banyak ya. Membangunkan Fadil di hari ini ya. Terima kasih buat Fadil. Pokoknya jangan lupa terus, kira-kira kita mau kemana lagi ya. Tonton aja terus, tiba-tiba datang. Kukuruyuk!